Dokter Veronica, Fatan mana? Dokter Fatan lagi ada di musola, Dok. Lagi sholat. Oh. Ini kamu siapkan makan untuk Fatan. Iya, Dok. Dokter Dika, saya mau ingatkan satu hal sama kamu. Cincin pertunangan yang kamu pakai sekarang ini, melingkar di jari manis kamu itu bukan karena cinta, tapi karena kondisi yang sangat memaksa. Jadi saya ingatkan lagi sama kamu. Kamu harus tahu batasan. Fatan itu atasan kamu. Rekan kerja kamu. Bukan calon suami kamu yang sebenarnya. Iya, Dok. Dokter tenang aja. Saya akan selalu ingat hal itu. Tapi kalau suatu hari nanti Dokter Fatan menyatakan cintanya sama saya nggak akan menolak perasaan itu. Kenapa kamu bicara seperti ini? Dok, memangnya ada peraturan ya? Kalau seorang laki-laki itu cuma bisa dicintai sama satu perempuan. Apa maksud kamu? Apa kamu juga suka sama Fatan? Ini bukan soal saya suka sama Dokter Fatan atau tidak, Dok. Tapi ini soal apa maunya Dokter Fatan. Kalau Dokter Fatan merasa bahagia sama saya akan berjuang mati-matian untuk dia, Dok. Kamu sudah keterlaluan. Kenapa? Saya seperti melihat ada Monica di dalam diri kamu. Dokter tenang aja. Saya nggak akan mati konyol seperti Monica. Tapi kalau suatu hari nanti Dokter Fatan mau sama saya bisa akan jauh lebih berbahaya daripada Monica. Jadi dokter doain aja. Semoga Dokter Fatan tidak jatuh cinta sama saya. Karena kalau Dokter Fatan sudah jatuh cinta sama saya, nggak ada satupun di dunia ini yang bisa merebut Fatan dari saya. Permisi, Pak. Ya, ada apa ya? Ada minum nggak ya, Pak? Saya haus banget. Urusan gampang, Neng. Ntar, Neng, saya kenalin langsung sama bos yayasan. Namanya Bos Yuda. Oscar, kamu dengar nggak barusan dia bilang Bos Yuda? Ya, terdengar sangat jelas, Sa. Apa yang dimaksud Bos Yuda itu adalah Yuda, tangan kanannya di Jidodi. Iya. Dugaan aku selama ini benar, Oscar. Jadi, penyaluran pekerjaan itu adalah kedok mereka. Disitulah sarang sindikat perdagangan manusia itu, Oscar. Pokoknya malam ini, aku akan tetap datang ke tempat perjanjian aku sama Sapam itu. Sa, kamu yakin, Sa? Laki-laki itu hidung belang, Sa. Bahaya kalau kalian pergi berdua malam-malam kayak gitu. Oscar, ini adalah satu-satunya celahnya mereka. Aku harus cari informasi sedalam-dalamnya dari Sapam itu. Aku harus tahu Om Yuda, DJ Dodi, di mana lokasi mereka, dan aku harus tahu tanggal pengiriman perempuan-perempuan itu. Baiklah. Kalau emang itu keputusan kamu, aku akan dukung. Tapi aku nggak akan biarkan kamu pergi sendirian dengan dia. Aku bakal buntuti kalian dan aku awasi pergerakan kamu setiap detiknya. Kalau emang Satpam itu macem-macem, aku sendiri yang bakal patahkan batang lehernya. Oke.
sama polisi, aku nggak mau dibawa. Bentar, aku ngomong dulu ya. Pak dokter, Pak polisi. Atas dasar apa sih kalian mau bawa istri saya? Kalian lihat sendiri kan, gangguan jiwanya ini masih belum stabil. Kalau dia dibawa ke penjara sekarang, gimana nasibnya dia nanti? Jadi kami datang ke sini karena mendapat laporan dari petugas medis. Kalau istri Anda itu sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa. Dia sebenarnya sadar dan ingatannya sangat detail. Dia aja tahu spesifik yang ada di lemari pakaian. Itu bukti kalau dia memalsukan delusinya untuk menghindari jeratan hukum. Polisi jahat, Mas, bukan aku. Gak mau polisinya mau bawa aku, bukan aku. Polisinya mau ambil baju Sultan di lemari itu gara-gara dia. Mas, bukan itu, bukan aku. Kamu tenang dulu. Pak polisi, masa Bapak mau bawa orang karena laporan sepihak sih, Pak? Oke, kalau menurut Bapak laporan suster ini memang benar, tapi Bapak lihat sendiri kan? Istri saya masih teriak-teriak kayak gini, Pak. Maaf. Ada apa ya ribut-ribut? Non, tadi kan Non nyuruh ibu ngambil baju kotak-kotaknya Dan Sultan. Tapi tadi ibu cari di laci nomor 2, yang ada cuman ini. Bajunya Dan Sultan waktu baru lahir. Kan ini pasti kekecilan, Non. Suster, jadi pasien hanya menyuruh mengambil baju bayi di laci yang salah. Pasiennya jelas mengalami disorientasi waktu yang parah. Dia mengira anaknya baru lahir. Kenapa kamu berasumsi dia itu waras? Saya tidak mengecek isi lacinya tadi, Dok. Saya hanya dengar Bu Funi menyebutkan posisi lacinya dengan cepat. Jadi saya pikir... Keterlaluan kamu memberikan laporan yang tidak valid. Kami hampir saja melakukan penangkapan paksa kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Maaf, Pak. Pak Imran, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Laporan ini terbukti tidak valid. Suster, sekarang tugas kamu hanya bekerja dengan benar dan mengawasi. Kalau kamu melihat dia berpura-pura benar-benar waras, harus mempunyai bukti yang nyata sebelum melapor. Sekarang, kamu awasi dan laporkan kepada saya. Paham? Paham, Dok. Maafkan saya. Mari Pak Dokter, kita pergi sekarang. Pak Imran, kami permisi. Makasih, Pak. Misi, Mas Imran. Iya, terima kasih, Dok. Ibu Yayu, makasih banyak ya, Bu. Coba kalau Ibu Yayu tadi nggak datang tepat waktu terus ngasih baju bayi ini, aku udah pasti diambil sama polisi, ditarik ke dalam penjara. Bu, Ibu udah bener-bener nyelamatin hidup aku hari ini. Makasih banyak ya, Bu. Non, Ibu ngelakuin ini semua murni demi Dan Sultan. Dia masih sangat terlalu kecil. Dia masih butuh kasih sayang dari ibu kandungnya. Ibu benar-benar gak tega kalau lihat Dan Sultan pisah sama ibu kandungnya. Ya, Nak? Makasih ya, Bu.